Mereka yang terlupakan mengungkap kebenaran G30S. Video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Indonesia, G30S. Peristiwa ini masih menjadi misteri selama beberapa puluh tahun dengan banyak teori dan spekulasi. Zaman dulu waktu Orde Baru kita dipaksa untuk percaya bahwa PKI adalah satu-satunya dalang di balik peristiwa ini. Tapi seperti yang kita tahu, sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Sejak tahun 2004, pelajaran sejarah di sekolah kita tidak lagi menyebutkan PKI sebagai satu-satunya dalang G30S. Pertanyaan besarnya adalah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas peristiwa berdarah ini? Di video ini kita akan membahas berbagai teori dan bukti yang ada, mulai dari keterlibatan PKI, konflik di dalam Angkatan Darat, sampai campur tangan negara asing. Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini akan mengguncang keyakinan kita tentang sejarah. Selama Orde Baru, kita dipaksa untuk percaya bahwa PKI adalah satu-satunya dalang G30S. Propaganda ini begitu kuat sampai banyak orang yang percaya. Tapi, apakah benar PKI adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab? Banyak penelitian dan investigasi independen yang dilakukan setelah Orde Baru mulai menunjukkan fakta yang berbeda. Salah satunya adalah penelitian sejarawan John Rosa yang ditulis dalam bukunya. Rosa dengan berani memandangkan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Tentu saja pernyataan Rosa ini banyak ditentang. Tapi, bukankah tugas seorang peneliti adalah mencari kebenaran meskipun pahit? Pertanyaan selanjutnya, kalau bukan PKI, lalu siapa? Apakah mungkin ada dalang lain yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri? Ingat, sejarah itu penuh dengan intrik dan konspirasi. Terlalu mudah untuk menyalahkan satu pihak tanpa mencari tahu lebih dalam. Kita harus membuka pikiran dan tidak terjebak dalam satu cerita saja. Mungkinkah ada kekuatan lain yang bermain di balik layar, yang punya tujuan tersembunyi untuk menyingkirkan lawan politik dan merebut kekuasaan? Ingat, kebenaran itu rumit. Kita tidak bisa langsung percaya apa yang disodorkan kepada kita. Kita harus berani bertanya, mencari tahu, dan mencari bukti-bukti yang mendukung atau mematahkan suatu klaim. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Siapa saja pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pusaran konspirasi G30S? Apakah ada agenda tersembunyi yang selama ini tidak kita sadari? Di balik tembok militer yang kuat, tersimpan rahasia dan intrik yang rumit dengan dunia politik. Angkatan Darat yang seharusnya menjaga keamanan negara, ternyata punya konflik internal yang kompleks. Sejarawan terkenal dari Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVie, dalam penelitian mereka tentang G30S, mengungkap adanya perpecahan di tubuh Angkatan Darat. Perpecahan ini bukan hanya perbedaan pendapat, tapi perebutan pengaruh dan kekuasaan. Bayangkan, di satu sisi ada kelompok yang ingin mempertahankan keadaan, sementara di sisi lain ada kelompok yang ingin perubahan besar. Ketegangan semakin memuncak ketika isu ideologi dan kepentingan pribadi mulai bermain. G30S menurut Anderson dan McVie adalah puncak dari konflik internal yang sudah lama terjadi. Peristiwa ini menjadi klimaks dari perebutan kekuasaan antara faksi-faksi di Angkatan Darat. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini? Apakah G30S adalah skenario yang dirancang untuk menyingkirkan lawan politik dan membuka jalan bagi rezim baru? Kita tidak boleh lupa bahwa di balik seragam militer, mereka juga manusia biasa yang punya ambisi dan kepentingan. Konflik internal ini menunjukkan bahwa Angkatan Darat bukanlah kelompok yang selalu kompak dan bersatu. Penting bagi kita untuk melihat G30S tidak hanya dari sudut pandang ideologi, tetapi juga dari perebutan kekuasaan di tubuh militer. Dengan memahami kompleksitas konflik internal ini, kita bisa lebih jernih dalam menganalisis peran Angkatan Darat dalam peristiwa G30S. Sebagai bapak proklamator dan pemimpin karismatik, sosok Soekarno selalu menarik untuk dibahas. Tapi, di balik karisma dan wibawanya, ada pertanyaan besar tentang perannya dalam G30S. Beberapa buku dan penelitian menuding Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S.
Tuduhan ini didasarkan pada kedekatan Soekarno dengan PKI dan kebijakan politiknya yang condong ke blok komunis. Buku-buku tersebut menggambarkan Soekarno sebagai dalang di balik G32S yang ingin menyingkirkan lawan politiknya di Angkatan Darat dan memperkuat cengkeraman PKI di Indonesia. Tapi, benarkah Soekarno selicik itu? Apakah mungkin seorang pemimpin hebat seperti Soekarno mempertaruhkan reputasi dan negaranya demi ambisi pribadi? Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa Soekarno adalah korban dari konspirasi G30S. Mereka berpendapat bahwa Soekarno tidak tahu menahu tentang rencana G30S dan justru dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan. Pendapat ini diperkuat oleh fakta bahwa Soekarno tidak pernah diadili atas tuduhan keterlibatannya dalam G30S. Setelah peristiwa tersebut, Soekarno justru diisolasi dan disingkirkan dari kekuasaan. Sampai saat ini, peran Soekarno dalam G30S masih menjadi perdebatan. Sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah Soekarno adalah dalang, korban, atau justru pemain di balik layar dalam konspirasi G30S. Yang jelas, Soekarno adalah tokoh sentral dalam pusaran G30S. Memahami peran Soekarno adalah kunci untuk mengungkap tabir misteri di balik peristiwa kelam ini. Sosok Soeharto selalu dekat dengan kontroversi, termasuk perannya dalam G30S. Sebagai orang yang paling diuntungkan dari peristiwa ini, Soeharto dituduh sebagai dalang di balik layar. Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh kunci G30S, mengungkapkan kesaksian mengejutkan. Latif mengaku telah melaporkan rencana G30S kepada Soeharto 2 hari sebelum operasi dijalankan. Tapi, Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, justru tidak melakukan pencegahan. Pertanyaannya, kenapa Soeharto diam saja? Apakah Soeharto memang sudah tahu dan merestui rencana G30S? Atau apakah Soeharto sengaja membiarkan G30S terjadi untuk kemudian mengambil keuntungan dari situasi kacau? Setelah G30S, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali dan menumpas gerakan yang dituduhnya sebagai kudeta PKI. Soeharto kemudian menggunakan momentum ini untuk menyingkirkan lawan politiknya dan naik ke tampuk kekuasaan. Banyak yang yakin bahwa Soeharto adalah oportunis yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. G30S, bagi Soeharto, adalah tangga menuju kursi kekuasaan yang telah lama diinginkannya. Sampai akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam G30S. Tapi, bukti-bukti dan kesaksian yang terungkap semakin menguatkan dugaan bahwa Soeharto bukanlah pahlawan yang menumpas G30S, melainkan pemain kunci yang punya agenda tersembunyi. Misteri peran Soeharto dalam G30S masih menjadi tanda tanya besar dalam sejarah Indonesia. Hanya pengungkapan fakta yang sebenarnya yang dapat menjawab pertanyaan, siapa sebenarnya Soeharto, pahlawan atau oportunis? Peristiwa G30S tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing memperebutkan pengaruh di seluruh dunia. Indonesia, dengan posisi strategis dan sumber daya alam melimpah, menjadi incaran kedua negara adidaya tersebut. Amerika Serikat yang khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis dituding ikut campur dalam G30S. CIA, Badan Intelijen AS, dituduh mendalangi kudeta untuk menyingkirkan Soekarno dan menggantikannya dengan rezim yang lebih pro-Barat. Dugaan keterlibatan CIA didasarkan pada sejumlah bukti, di antaranya dokumen rahasia yang diungkap ke publik dan kesaksian mantan CIA. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa CIA memberikan bantuan dana dan persenjataan kepada Angkatan Darat Indonesia untuk menumpas PKI. CIA juga dituduh memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat yang kemudian digunakan untuk memburu dan membunuh orang-orang yang dituduh komunis. Pembantaian massal yang terjadi setelah G30S semakin menguatkan dugaan keterlibatan CIA. Meskipun pemerintah AS membantah keterlibatannya dalam G30S, namun bukti-bukti yang terungkap semakin mengarah pada kesimpulan bahwa CIA memainkan peran penting dalam peristiwa tersebut. G30S adalah contoh nyata bagaimana intrik politik internasional dapat mempengaruhi jalannya sejarah sebuah bangsa. Keterlibatan CIA dalam G30S menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bebas menentukan nasibnya sendiri. Sampai saat ini, misteri di balik keterlibatan CIA dalam G30S masih belum terpecahkan sepenuhnya. Tapi, satu hal yang pasti, G30S adalah tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh perebutan kekuasaan dan intrik politik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
Itulah tadi beberapa teori dan perspektif tentang dalang di balik G30S. Dari PKI, konflik internal Angkatan Darat, peran Soekarno dan Soeharto, hingga dugaan keterlibatan CIA, semua punya benang merah yang saling terkait. G30S bukanlah peristiwa sederhana yang bisa dijelaskan dengan satu cerita saja. G30S adalah tragedi kompleks yang dipicu oleh intrik politik, perebutan kekuasaan, dan ideologi. Sekarang gue ingin dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar, siapa menurut kalian dalang di balik G30S? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.